Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tullah Victor, dimanapun berada, kita wajib bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Masya Allah. Terutama nikmat iman, Islam, sehat lahir batin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Nasha'ihul Ibad yang ditulis oleh Imam Nawawi, beliau mengutip pendapat seorang ulama besar, ya, Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Masya Allah. Syekh Sufyan Ats-Tsauri ini mengatakan begini: kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Setiap maksiat atau dosa yang sumbernya dari hawa nafsu, masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah. Masya Allah. Wa kullu maksiatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha. Adapun setiap dosa yang bersumber dari sifat sombong atau takabur, maka sangat sulit diharapkan untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Masya Allah. Di anna maksiata iblis kana asluha minal kibar. Karena sesungguhnya awal dari atau sumber dari dosa yang dilakukan oleh iblis itu adalah berasal dari sifat sombong. Wa zalata sayyidina Adam kana asluha minasyahwat. Sementara terpelesetnya Nabi Adam sehingga beliau dan Ibu Hawa diusir oleh Allah dari surga, itu adalah karena menuruti hawa nafsu. Jadi ketika beliau bertobat dan betul-betul menyesal atas semua yang telah dilakukannya, ya karena mengikuti bujuk rayu setan dan tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, akhirnya beliau diusir oleh Allah dari surga. Masya Allah. Tapi akhirnya kan diampuni oleh Allah. Ya. Nah, yang disampaikan oleh Syekh Sufyan Ats-Tsauri ini berdasarkan satu hadis dari seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau pernah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibarin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya meskipun sebesar dzarrah, sebesar biji sawi, ya, lembut, ya, dari kesombongan. Masya Allah. Jadi sifat sombong meskipun kecil, kalau tidak segera dibersihkan di dalam hati kita, maka Rasulullah yang menggaransi tidak akan masuk surga. Nah, saat itu kemudian ada seorang sahabat yang pertama, qala rajulun inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'lu hasanatan. Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang berpenampilan perlente, bajunya bagus, sandalnya bagus, kan gitu. Apakah itu termasuk orang yang sombong? Ya? Bahasa Surabaya melete kan gitu ya. Nah, qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu adalah indah atau maha indah dan sangat menyukai keindahan. Kalau hanya sekedar baju, penampilan, silahkan, gak apa-apa. Kemudian Rasulullah menjelaskan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Orang sombong adalah orang yang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, inilah ya. Jadi orang yang memandang orang lain rendah, sementara dirinya dipandang dengan pandangan yang mulia, ya, maka itulah orang sombong. Apalagi kalau sampai menolak kebenaran. Alhamdulillah. Makanya seringkali ada seseorang itu diingatkan, tapi tidak malah terima kasih, ya kan? Kadang malah menjadi musuh. Ya. Alhamdulillah ketika
di pinggir jalan atau di tengah jalan ada orang yang sepeda motornya warwer, kemudian ditegur, oh malah turun langsung ngaplok sing. Yang mengingatkan ya. Nah, ini kan sering kali berarti Iya. itu termasuk sombong. Nah, karena itu ditegaskan lagi oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Hidayah. Iya. Beliau mengatakan begini Mas Isak. Fa kullu man ra'a nafsahu khairan min ahadin min khalqillah. Setiap orang yang memandang dirinya lebih baik daripada orang lain, ya, fahuwa mutakabbirun, maka dialah orang yang sombong. Oh, Masya Allah nih ya. Nggih, nggih. Nah, karena itu bal yambaghi laka an ta'lama annal khaira man huwa khairun 'indallah fi daril akhir. Hendaklah kita mengetahui dan memahami bahwa seseorang itu dikatakan baik bukan dari penampilannya, Nggih. bukan dari aspek zahirnya, Nggih. tapi orang yang dikatakan baik atau tidak itu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang menilai. Hanya Allah yang menilai Iya. ya. Paham. Seperti kita dengan Mas Isak, misalnya saya sebagai narasumber, Mas Isak mendengar dengan Nurul Evitor. Belum tentu di hadapan Allah saya yang dipandang lebih baik. Bisa jadi Mas Isak yang lebih baik dan lebih mulia dari saya, kan kayak gitu. Masya Allah. Nggih. Nah, karena ini persoalannya baik atau buruknya seseorang, mulia dan tidaknya seseorang itu dalam pandangan Allah, maka fidaril akhirati baru bisa dilihat nanti kalau sudah di akhirat. Iya. Nggih. Dan wadzalika ghaibun wa huwa maqufun al khatimah. Ini adalah persoalan ghaib kata Imam Ghazali. Nggih. Tidak ada yang bisa tahu dan sangat digantungkan baik buruknya manusia itu terkait dengan akhir kehidupannya. Siapa yang menjamin di antara kita ini husnul khotimah? Nggih. Kan nggak ada. Karena itulah kemudian Imam Ghazali mengatakan fa'tiqaduka fi nafsika annaka khairun min ghairika jalun maghdun. Karena itu kalau ada orang yang punya keyakinan, punya anggapan bahwa dirinya jauh lebih baik dari orang lain, itu adalah merupakan kebodohan yang asli. Masya Allah, kebodohan ini. Nah, gitulah. Nggih. Bal yambaghi alla tanzura ila hadin illa wa tara annahu khairun minka. Karena itu untuk membersihkan hati kita dari sifat sombong, maka ada cara pandang yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini. Nggih. Nggih. Ya. Fa in ra'aita saghiran. Nah, ini. Jadi kalau kita melihat orang lain itu harus justru orang lain yang kita panggil lebih mulia dan lebih baik dari kita. Sampai-sampai beliau mencontohkan meskipun Anda misalnya jalan-jalan melihat anak kecil, Nggih. qul tahadza, katakan terhadap anak kecil ini, lam ya'sillaha wa ana asaituhu. Masya Allah, enak ya tadi arek cilik iki. Masya Allah. Dia dalam keadaan bersih, Nggih. Nggih. tidak punya dosa, kan gitu. Heeh. Kalaulah dia melakukan kesalahan dan dosa, belum pernah nggak akan dicatat oleh Allah karena masih kecil. Masa kecil. Iya. Nggih. Makanya di dalam hadis kan disebutkan oleh Rasulullah, rufi'al qalam an thalathin. Nggih. Ada 3 amal seseorang yang tidak dicatat Nggih. oleh malaikat. Lakoni apa siji wong turu sampai dia terbangun. Walaupun mesum misalnya, Nggih. ya. Nggak sadar. Walaupun ngompol. Nggak ada dosanya. Nggak ada dosa. Karena tidur dalam kondisi tidak sadar. Orang gila sampai dia sembuh dan anak kecil sampai dia balik. Nah, sehingga karena dia tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa, maka fala syakka annahu khairun minni. Maka kita harus tanamkan bahwa anak kecil itu jauh lebih baik daripada diri kita. Masya Allah. Wa in ra'aita kabiran qul tahadza. Kalau kita melihat orang tua, ya, kita mengatakan kepada orang tua ini, qad abadallaha qabli fala syakka anna khairun minni. Ya Allah, enak ya dadi wong tua iku. Seiring dengan tambahnya usia, maka seiring itu pula dengan meningkatkan amal soleh dan ibadah yang dilakukan kepada Allah. Tentu orang yang seperti itu sudah banyak menyimpan pahala, investasinya amal soleh sudah luar biasa, kan ngono. Maka karena itu ketika kita melihat orang lain itu, kita tidak ragu lagi, fala syakka innahu khairun minni.
dia tentu lebih baik dari aku. Sementara aku belum bisa melakukan amal soleh seperti yang ia lakukan. Allah. Ya kan ya. Masya Allah. Wa in kana aliman. Nah, kalau melihat orang yang alim, orang yang berilmu, ya, qulta hadza, hendaklah mengatakan qad u'tiya ma lam u'tahu wa balagha ma lam ablughu. Ya, alangkah indah dan nikmatnya jadi orang alim. Ada sesuatu yang telah diberikan oleh Allah sementara tidak diberikan kepadaku. Dia telah mencapai sesuatu derajat yang belum pernah aku lampaui. Masya Allah. Ya. Wa alima ma jahiltu fa kaifa akuna mithlahu. Maka semakin tahu bahwa aku tidak mungkin bisa mencapai seperti dia. Semakin banyak kebodohanku, semakin banyak yang belum aku ketahui. Bagaimana mungkin aku seperti dia? Kan gitu. Karena itu fala syakka annahu khairun minni. Karena itu tidak diragukan lagi, orang alim itu jauh lebih mulia, lebih hebat daripada diriku. Nah, wa in kana jahilan. Nah, bagaimana seandainya kita bertemu dengan orang yang bodoh, orang yang tidak berilmu, orang yang rendah pendidikannya? Subhanallah, cara pandang dan cara menyikapinya itu luar biasa. Qulta hadza, hendaklah engkau mengatakan seperti ini. Qad asallaha bijahlin wa ana asaituhu biilmin. Ya, orang bodoh, namanya aja nggak ngerti. Kalaulah dia melakukan kesalahan dan dosa, itu karena tidak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang dosa. Sementara aku kalau melakukan dosa bukan karena tidak tahu, karena aku memang melanggarnya. Sebenarnya aku tahu, kan gitu. Karena itulah dia tentu banyak dimaafkan oleh Allah. Sementara fa hujjatullahi aliyya akatun minhu. Sementara nanti pertanggungjawabannya aku lebih berat daripada dia. Kan gitu. Kalau dia kenapa melakukannya? Ya karena nggak ngerti, mau jadi bodoh. Tentu akan diamalkan oleh Allah. Sementara aku, bagaimana nanti di hadapan Allah? Sementara aku melakukan karena aku punya ilmu. Nah, dalam kondisi ini cuma Imam Ghazali tidak melanjutkan orang bodoh lebih baik dari aku, tidak. Artinya kita sebagai orang berilmu jangan sampai melakukan suatu pelanggaran seperti yang dilakukan orang bodoh, kan gitu. Yang tidak berilmu harus beda, kan bukan, gitu. Bukan itu ya, nah, cuma gini, beliau mengatakan wa ma adri bima yuhtamuli wa yuhtamulahu. Kita tidak tahu akhir dari kehidupannya dan kehidupanku. Siapa tahu walaupun dia tidak berilmu, tiba-tiba nanti akhir kehidupannya adalah diakhiri dengan husnul khotimah, kan gitu. Sampai-sampai Imam Ghazali mengatakan begini, wa in kana kafiron. Nah, apabila kita menjumpai dan melihat orang-orang kafir, orang-orang yang non muslim, orang-orang yang belum dapat hidayah, itu nggak boleh suudzon dan memvonis wah mesti neraka, tidak boleh. Qulta hadza, hendaklah engkau mengatakan la adri asa ayyuslima. Siapa tahu suatu saat nanti dia akan dapat hidayah, dapat bimbingan dari Allah, hatinya dibuka oleh Allah, akhirnya mau menerima ajaran Islam dan memeluk Islam. Wa yukhtamu lahu bi khairil amal, dan akhir kehidupannya menjadi akhir yang husnul khotimah, amal solehnya baik, kan gitu. Nah, karena kita kan tidak ada yang bisa menjamin. Oleh karena itu yang dikatakan baik ataupun buruk itu dalam pandangan Allah, sehingga kita tidak boleh memvonis seseorang. Wa yunsalla bi islamihi minadz-dzunub, sehingga karena keislamannya Allah akan mencabut dan menghapus dosa-dosanya, kan gitu. Wa amma ana, kata Imam Ghazali, sedangkan aku wal a'yadzubillah, na'udzubillah, semoga Allah melindungi kita semua, kan gitu ya. Ya. Fa asa ayyudhillani Allah fa akfura fayukhtamali bisyarril amal. Ya, kita tidak tahu. Na'udzubillah, bisa jadi walaupun kita seperti ini, nanti akhir kehidupan kita disesatkan oleh Allah dan akhirnya menjadi orang yang ingkar, orang yang kafir, jauh dari Islam, dan akhirnya matinya sulh khotimah. Kan banyak
di YouTube itu seorang yang mengaku alumni Az-Zaitun, pernah ngajar di sana, pernah S1-nya di sana. Semua anaknya, istrinya, keluarganya muslim, murtad jadi pendeta, ngelek-ngelek Islam. Siapa? Saifuddin itu kan ya. Berkali-kali masuk penjara. Berkali-kali dan masuk kemarin TV. sempat melarikan diri kan Iya, gitu. iya. Kemudian ada seorang biola terkenal di Indonesia, muslim sama keluarganya, Idris Sardi. Masya Allah. Punya anak namanya siapa? Lukman Sardi. Bahkan sempat menjadi tokoh waktu menjadi film Iya. Muhammadiyah kan Iya. ya. Memerankan Yai Ahmad Dahlan ya. Iya. Subhanallah, naudzubillah. Akhirnya dia memeluk agama Kristen. Nah, itu menunjukkan bahwa hidayah itu mahal harganya. Karena itu kenikmatan iman Islam kita harus kita syukuri, alhamdulillah. Ya, kita dilahirkan di mayoritas orang Islam. Andai kata kita dilahirkan di misalnya Ambon gitu kan, belum tentu kita dapat hidayah. Ya. Nah, karena itulah ketika kita menyikapi orang yang non muslim sekalipun, kita tidak boleh memvonis, karena orang itu, kata Imam Ghazali sekali lagi, jangan sombong, jangan merasa kita yang terbaik, karena orang baik dan buruk itu nanti di akhir kehidupan kuncinya. Masya Allah. Apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah? Tidak menjamin ya ini Prof ya, baik itu orangnya alim, pinter ataupun betul. terkenal pun, hidayah itu sangat mahal sekali. Benar. Masya Allah. Ya, oleh karena itulah kita semua hati-hati Mas Syah dan saudara Victor, karena hal-hal yang seperti ini membuat kita sulit diampuni oleh Allah. Bahkan Rasulullah menyatakan la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Ya, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar dzarrah, sebesar biji sawi. Ya, walaupun lembut, kecil, tidak tampak secara kasat mata, ya. Selama itu masih bercokol di dalam diri kita, maka tidak akan masuk surga. Masya Allah. Ya. Itulah Mas Izzat pengantar dari kajian kita pagi ini. Mungkin nanti dilanjutkan dengan dialog dengan dulur-dulur Al-Vektor. Baik. Ya, baik dulur Al-Vektor, kita lanjutkan kembali dulur ngaji kita bersama guru kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Syaiful Jazil MAG. Baik. Ini Prof sudah masuk pertanyaan dari dulur Al-Vektor, Prof. Kita bacakan dari WA ini ya. Ada dari Pak Didik ya. Salam Prof, bagaimana yang lagi ramai di medsos ya? Saya cucu Nabi, tidak masuk surga kalau nggak ikut aku dan lain-lain. Apakah itu bagian kesombongan, Prof? Iya. Jadi ini, apakah semacam ini bagian kesombongan atau bagaimana ini, Prof? Ya, jadi kalau orang mengaku itu kan bisa saja ya. Cuma apakah betul bahwa dia cucu Nabi atau tidak, itu kita yang nggak bisa memvonis juga kan gitu ya. Karena kita nggak tahu silsilahnya. Cuma ada, kalau nggak salah, perkataan dari Imam Syauqi Bai, beliau mengatakan laisal fata mayyaqulu kana abi walakinnal fata mayyaqulu ha anadha. Pemuda yang hebat bukanlah pemuda yang mengatakan atau mengandalkan itulah bapakku, mengandalkan pendahulunya, tapi yang mengatakan ha anadha, inilah saya. Artinya ia memang pendahulu adalah orang-orang mulia, orang-orang yang hebat, orang-orang yang terhormat, seorang ulama, seorang habaib dan seterusnya. Tapi bagaimana dengan kamu sekarang ini? Masya Allah. Maka yang dilihat, janganlah lihat perilakunya, kata Allah. Makanya Nabi itu mengatakan ya, jangan lihat penampilannya, kan gitu ya. Nah, jadi mengandalkan atau mengaku sebagai keturunan habaib,
mengaku kepada Rasulullah, boleh. Wong kita itu sebenarnya juga keturunan Nabi Adam kan gitu ya. Cuma yang paling penting adalah apakah perilaku kita sama dengan perilaku pendahulu kita. Masya Allah. Kita mencintai Rasulullah, apakah perilaku kita sama atau dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah, kan gitu. Jadi itu yang kata kuncinya. Oleh karena itu Rasulullah kan sudah menyatakan ati'ullah wa ati'ur rasul, apa patuhilah ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, kan gitu. Jika kamu mencintai Allah, ngaku cinta Allah, maka ikutilah aku, kan gitu. Walaupun keturunan habaib, tapi kalau perilakunya tidak sejalan dengan beliau, ya otomatis kan gitu menyimpang, tidak akan selamat. Karena itu fattabi'uni, ikutilah Rasulullah, ikutilah, bukan ikuti dari sisi lahirnya, ikutilah ajaran dan sunnahnya, kan begitu. Karena itu di dalam hadis lain ada sebuah ungkapan atau sabda Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dialah orang yang mencintai aku, dan barang siapa yang mencintai aku, kelak akan bersama-sama aku di dalam surga. Nah, inilah orang-orang yang sudah ada garis lurus siapa yang nanti akan masuk kategori cinta Rasulullah dan dijamin masuk surga, dan tidak semata-mata karena keturunan kan gitu. Wong keturunan Nabi Nuh kalau tidak mengikuti ajarannya kan Kan'an dan istri ibunya kan juga tidak termasuk bagian orang yang diselamatkan oleh Allah. Putranya, istrinya Nabi Lut dan keluarganya. Ya, itu kan contoh-contoh dalam Al-Qur'an bahwa tidak keturunan atau ini tidak menjamin ya kan gitu. Tapi memang keturunan yang dari garis itu umumnya kan memang orang-orang yang lurus karena mendapatkan bimbingan langsung dari beliau-beliau, kan gitu. Masya Allah. Tapi ini permasalahannya, Prof ya. Kalau misalkan kita lihat, misalkan di medsos itu ada yang mengaku nabi, keturunan nabi, maka ikutilah saya. Masalahnya beliaunya membawa banyak orang begitu, Prof. Ini bukan hadinal muhtadin ini, tapi dolin wa mudillin ini tadi ya, sesat menyesatkan misalkan seperti itu. Lantas bagaimana, Prof? Statusnya orang yang ikut kepada beliaunya misalkan. Mohon maaf ini ya, Prof, kita sambil belajar juga gimana? Nah, ya artinya bahwa ketika beliau mengaku sebagai keturunan Nabi, kita tidak lantas kemudian mengikuti begitu saja. Tapi lihatlah perilakunya. Ya. Makanya di medsos itu ada yang mengatakan habaib disebut habaib. Seperti Habib Kribo itu kan, itu kan pernyataan-pernyataannya kan kontroversi, itu kan contoh yang sering di medsos itu kan gitu ya. Dan juga ternyata banyak berseberangan dengan habaib-habaib yang lainnya. Nah, apakah seperti ini ya juga kita ikuti kan gitu. Karena itu kata kuncinya adalah kita kan punya dasar Quran dan hadis kan gitu ya, dari para alim ulama yang salafus saleh, yang alim, yang memang komitmen dengan ajaran Islam. Selama mereka tidak sesuai dengan sunnah Rasul ya, terus kemudian tidak sesuai dengan ajaran para alim ulama ya, walaupun itu habaib dan mengajak ya nggak usah kita ikuti kan gitu. Itu dasarnya. Makanya di sini kita pentingnya ngaji supaya tahu mana yang benar dan mana yang salah. Masya Allah. Nah, ketika kita dalam kondisi bimbang seperti ini, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, hendaklah kita sering dialog, diskusi, menghadiri kajian-kajian ya. Kemudian kalau tidak tahu maka tanyakan kepada ahlinya. Apakah betul itu Habib atau kan gitu ya. Kok Habib seperti itu kan gitu. Nah, gitu. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang memandang orang lain rendah dan menganggap dirinya paling suci, paling baik, ya itulah orang yang sombong, yang tidak berhak untuk kita ikuti. Kita cari yang lain lah kan gitu. Lanjut, Prof. Ini ada juga dari, ini masalah sombong juga ya, Prof ya.
apakah dari Ibu Wati ini ya? Nggih. Apakah orang yang sering posting foto misal pas healing atau makan di kafe terus di-share, apakah itu juga termasuk sombong ini, Prof? Iya, jadi kalau sombong itu kan tadi kata kuncinya menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Kemudian menganggap dirinya paling baik, paling suci, dan orang lain rendah, jelek, kan gitu. Nah, pertanyaannya, memposting foto itu termasuk bagian merendahkan orang lain? Tidak. Tidak ya. Nah, kalau dia melakukan amal soleh yang ditunjukkan, mungkin bukan kategori sombong, kategori riya itu. Iya. Suka pamer itu kan gitu. Beda ya, Prof ya, antara Beda. riya dan juga kibar. Jadi kalau riya atau pamer itu adalah suka menunjukkan kebaikan yang ia lakukan agar, nah ini yang paling bahaya, dipuja orang lain. Masya Allah. Sementara anjuran Rasulullah adalah agar kita innamal a'malu binniyat, karena Allah. Ya, jadi semua amal kita kan seharusnya karena Allah, ingin dipuja baik menurut Allah, bukan baik di hadapan manusia. Sehingga perbuatan-perbuatan yang pamer kebaikan itu nanti bahayanya bisa menghapus seluruh amal kita. Artinya amal-amal soleh kita di hadapan Allah nanti tidak akan ternilai, ya, akan dicatat, bahkan akan dihapus karena tidak karena Allah. Masya Allah. Itu. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, ya. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, ya, yang terkait dengan riya, ya. Ya Mu'adz, haditsni hadisan, ceritakan satu hadis kepadaku yang pernah kamu dengar kepada Rasulullah SAW. Ketika itu Mu'adz bin Jabal menyatakan bahwa Allah menciptakan 7 malaikat sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Masya Allah. Nah, kemudian 7 malaikat ini disuruh menjaga masing-masing lapisan langit. Nah, diceritakan oleh Rasulullah, suatu ketika ada seorang yang amalnya bagus, amalnya ini bercahaya seperti cahayanya bulan purnama, indahnya luar biasa. Nah, kan mulai pagi sampai sore dia melakukan amal soleh, dicatat oleh malaikat raqib karena baiknya kan gitu ya. Kalau dosa kan dicatat oleh malaikat atid. Kemudian oleh malaikat kafatoh dibawa ke langit, sampai di langit ketiga atau keempat ketemu dengan seorang malaikat yang menjaga tadi. Berhentilah, lemparkan amal soleh yang telah kau bawa ke muka orang yang punya amal ini. Loh, mengapa? Karena aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah menjaga masalah riya. Masya Allah. Aku dipesan oleh Allah, jangan sampai amal yang karena riya bukan karena Allah ini bisa melewati aku dan tembus ke langit berikutnya. Karena itu cukup di sini aja, lemparkan ke mukanya, kan gitu. Wah, kan bahaya. Nah, sehingga pertanyaannya, kalau memposting tadi itu hanya, itu kan tidak ada kaitan amal soleh ya. Kalau hanya sekedar senang-senang, hanya sekedar ini, saya kira tidak termasuk. Ini kalau ibadah ya, misalnya sedekah kemudian diposting dengan harapan supaya dipuji orang, ya. Tapi kalau niatnya itu supaya diikuti oleh orang, itu baik, ya, itu sebagai contoh kan gitu ya. Tapi berat cuma juga. Nah, ini makanya ini di dalam memanage hati, apakah itu karena dorongan agar mendapatkan pujian, kemudian supaya dipilih. Karena kalau sekarang cara-cara kan banyak ya, sedekah diposting, ya, kemudian nyumbang karpet, nanti nggak tadi digulung mana.
Kan banyak itu ya. Nah, itu kan ketahuan kalau nggak ikhlas kan gitu. Nah, ini jadi kalau hanya memposting itu ya silakan, tapi yang penting ya tidak ada kaitan dengan ibadah lah. Kalau rekreasi dengan keluarga kemudian posting ya, karena ingin menunjukkan kegembiraan dan harapannya semoga keluarga-keluarga yang lain bahagia seperti saya gitu kan mungkin. Itu nggak ada kaitannya dengan ibadah, nggak masalah. Tapi kalau persoalan ibadah kita berusaha ya tidak punya harapan untuk dipuji manusia, sehingga hanya Allah yang menilai kan gitu. Masya Allah. Ini berkaitan dengan riya, Prof. Tadi ada panjenengan menyebutkan lembut-lembutnya riya itu ya. Kadang kita terbersit gitu. Misalkan ada seorang ustadz gitu tadi ya kan. Misalkan ini cerita ini, Prof. Apakah ini termasuk riya atau tidak, Prof? Ketika waktu seorang ustadz menyelami santrinya, ngono iku kudu sing santri dadi santri kudu salim ning aku. Apa ini juga termasuk riya di dalam hati kan? Iya, kalau kita harus dudukkan antara pendidikan akhlak dengan riya. Riya itu kan ada di dalam hati, teman-teman. Dan kita tidak bisa menilai takabur, hasud, riya, ya, kemudian al-fakhrus, kemudian ujub, itu semuanya kan persoalan hati. Iya. Jadi kita nggak bisa menilai seseorang dari sisi lahirnya. Kalau ada orang yang sodako, orang yang mengajarkan sesuatu yang baik, yang kelihatan baik, itu nanti baik di hadapan Allah atau tidak kan kita tidak tahu. Seperti saya seperti ini bisa jadi riya juga. Bisa jadi. Ya? Bisa Contoh, jadi. misalnya begini. Wah, saya nanti akan menyampaikan satu materi yang supaya dipuja oleh para pendengar. Sebab kalau saya tidak mempersiapkan nanti jangan-jangan kurang menarik lah. Akhirnya niat saya tadi lagi bukan kepada Allah, tapi lagi-lagi saya ingin menampilkan sesuatu tampilan materi yang bagus, ternyata ujung-ujungnya bukan lillah tapi linnas. Nah, ini juga bagian dari dia. Karena itu ya Allah. Ya, sejak awal kemudian Rasulullah wanti-wanti kepada kita semua, innamal a'malu binniyat. Jadi niat yang ikhlas karena Allah yang akan dicatat sebagai suatu kebaikan. Tapi semua yang terkait dengan hal-hal yang kemanusiaan nanti akan ditolak oleh Allah. Nah, contoh Mas Nisa seperti ini. Jadi kalau riya kan jelas dipandang manusia atau memaskannya dipamerkan. Ketika kita sholat tahajud, ketika kita baca Quran, nggak ada orang yang tahu. Tiba-tiba ketika kita ngobrol sama teman, maksudnya nuturi api. Mas Ishak, usahakan kalau malam tahajud, karena itu waktunya mustajabah. Usahakan jangan sampai hari-hari kita terlepas dari baca Al-Quran walaupun hanya beberapa ayat. Ya, alhamdulillah aku itu usahakan minimal 1 juz dan malam walaupun hanya 2 rakaat. Nah, itu kan kelihatan sepele, ngobrol-ngobrol. Tapi kemudian ketika orang lain tidak tahu, kemudian ada rasa bangga terhadap amal soleh yang dilakukan, sehingga dia menunjukkan bahwa saya adalah istiqomah, itu masuk kategori sum'ah. Sum'ah itu adalah ketika orang lain tidak mendengar, tidak melihat, tiba-tiba diceritakan, akhirnya kerungu kan ngono. Nah, kalau kemudian dalam hati kita muncul ada rasa bangga, ada rasa, maka itu bagian dari sum'ah. Hilang mana ganjarannya bisa? Bukan lillah lagi sudah. Walaupun yang tadi malam sudah dicatat, akhirnya dihapus lagi oleh Allah, kan gitu. Halus sekali ya. Dekat terasa aja. Nah, itulah. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan saya dan Mas Ishak Stadul Evitor ini selalu dibimbing oleh Allah. Sehingga hidayah itu mahal harganya. Kan itu Rasulullah doanya, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itu kan suatu hidayah itu memang tidak mudah kalau tidak dapat pertolongan dari Allah. Sulit ya. Baik. Lanjut, Prof. Ya, ini banyak sekali yang hadir ini ya, Prof ya, dari WA. Ya, kita baca satu persatu,
ini ada pertanyaan ya Prof ya. Dari Ibu siapa ini ya? Assalamualaikum Ustadz, mau tanya di luar tema. Lebih utama mana sholat isya awal sholat apa diakhirkan sholat? Dari Pak Ludi di Medaeng. Ya, kalau kita mengacu kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu ala waktiha. Ya, sholat itu jauh lebih baik kalau tepat waktu. Kecuali kalau pas ada uzur, misalnya bersamaan dengan acara, atau pas kita dengan di jalan, kan gitu ya. Maka mengakhirkan itu dalam kondisi tertentu saja. Dalam kondisi tertentu. Jadi kalau yang mulia itu sama dengan pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah. Ayyul amal afdalu ya Rasulullah, kan gitu. Amalan apakah yang utama? Menurut pandangan Allah itu wahai Rasulullah. Mungkin yang tanya ini kebetulan sholatnya ya rodok beler. Sehingga Rasulullah jawabnya as-sholatu ala waktiha. Sholat yang dilakukan tepat pada waktunya, kan gitu ya. Kadang-kadang kita itu kan ada memang sebagian orang, dulu saya pernah gitu, kita tidur dulu, sholat isya nanti sambil tahajud. Sebab kalau sholat isya di akhir itu kan mesti bangun karena wajib. Tapi kalau sholat isyaknya di awal itu kemudian bangun, tadi sudah sholat kan gitu ya. Ada nuansa dorongan untuk segera mengerjakan karena memang belum sholat wajib sholat isya. Sehingga sekalian bangun malam, sekalian sholat isya. Ya, sholat isya sekalian dilanjutkan sholat malam. Cuma yang menjadi persoalan adalah siapa yang menjamin umur kita sampai nanti malam ada, kan gitu. Nah, kalau kemudian kita naudzubillah ditakdirkan meninggal dunia sebelum sholat isya dan kita sengaja, kan berarti kita meninggalnya waktu itu sengaja meninggalkan sholat. Ya sementara kita punya harapan untuk husnul khotimah. Kalau gitu kan wah gak bahaya tak kan maksudnya ya. Masya Allah. Jadi menjawab pertanyaan Pak Rudi ini, kata kuncinya adalah sholat tepat waktu itu lebih baik. Kecuali kalau ada hal tertentu yang membuat kita kemudian harus mengakhirkan sholat kita. Masya Allah. Lanjut ya Prof ini ya. Ini ada pertanyaan, tidak ada namanya juga ini mungkin Mbak Dina ya. Ustadz, berarti lebih baik diam ya, ini tadi ya. Artinya mungkin ini kurang lengkap ini pertanyaannya ini ya Prof ya. Tapi kita sudah menangkap. Artinya ketika waktu kita mempunyai amal baik itu lebih baik diam. Oh gitu iya, betul. Jadi ada kecuali ini kecuali, ya. Saya mendengar dari Ustadz Kiai saya itu kalau ada suatu kebaikan diceritakan pada anak-anaknya, istrinya, supaya termotivasi untuk melakukan hal yang sama, atau pada kiai atau ustadz kepada santri-santrinya, ya tidak, atau kepada jamaahnya dalam rangka memberikan inspirasi dan motivasi. Ya, itu kan semua itu kan tergantung dari niatnya. Makanya orang bersedekah yang tadi jadi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khair lakum, itu dalam Al-Qur'an kan itu. Ya. Fa ni'ma hiya, kan gitu ya. Wa in tukhfuha wa tu'tul gimana itu. Jadi sedekah memberikan itu bisa terang-terangan, bisa samar. Nah, kalau memang niatnya terang-terangan itu adalah dalam rangka untuk supaya memotivasi orang, ya, supaya ikut tergerak hatinya bersedekah, itu baik. Tapi jika kamu menyembunyikannya, maka itu lebih baik bagimu, kan gitu. Ya. Karena tadi sebagaimana kata Mas Isyak, wah itu kan sulit untuk menjaga hatinya, gitu ya. Gitu. Ya, Masya Allah. Jadi kalau pertanyaannya lebih baik diam, ya memang lebih baik disembunyikan semuanya ya. Dan niatnya semata-mata karena Allah. Wong saya ini masih kadang-kadang ada teman ya, ya sakit di rumah sakit, nggak bisa menjenguk, itu kan
kemudian karena teman akrab itu akhirnya kan kita mendoakan. Begitu dia pulang, sebenarnya kan itu baik. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa mendoakan saudara muslim yang tidak tahu, maka akan diamini oleh malaikat, dan malaikat ini akan bilang walaka bimithli, engkau akan mendapatkan hal yang sama seperti yang kau minta kepada saudaramu. Nek engkau memintakan sehat, sembuh, engkau akan disehatkan dan disembuhkan oleh Allah, kan gitu. Apalagi itu malaikat yang mengamini, amin, kan gitu. Enak-enak gak ngerti tiba-tiba tapi kan gak enak, kita belum jenguk. Akhirnya terus ngomong, aduh mohon maaf karena kerepotan saya nggak bisa jenguk kamu. Cuma walaupun aku gak jenguk, kemarin saya mendoakan dengan santri saya. Karepe kan lillah, tapi karena biar tidak cuek, akhirnya kita omongkan. Lah, koncone kan alhamdulillah matur suwun wis gak apa-apa, wis penting dongane kan ngono. Lah, tapi itu ada unsur supaya akhirnya ada rasa gak enak itu akhirnya kan menghapus menghapus pahala kita sendiri. Nah, itu kebiasaan seperti yang kadang-kadang masih sulit. Berarti ada unsur kemanusiaannya yang mendominasi di dalam diri saya, Mas itu. Ya terus terang. Umpama gak usah ngomongno wis muga-muga paring wae kan enak. Tapi rasanya gak enak kalau gak diomongno iku. Karena belum bisa menjenguk, tapi minimal kita bisa mendoakan kan ngono. Artinya ikut andil lah ngono lah. Tapi itu justru menghapus pahala. Ya itulah namanya sum'ah, itulah gambarannya riya kan gitu. Iya. Waduh, ini sulit ya. Baik. Lanjut ya Prof ya. Ini banyak juga ini Prof yang masuk ini. Ya, ada dari siapa ini ya? Ini ada pertanyaan Prof ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof. Ngapunten Prof, kalau cerita ke anak-anak, mama setiap kalian ulangan, mama sholat duha dan baca Quran surat Al-Kahfi sampai jam ulangan selesai tiap hari selama kalian semua ulangan. Apa itu termasuk riya Prof? Iya, jadi seperti saya sampaikan tadi itu ya, bahwa ada pengecualian orang tua kepada anaknya, guru kepada muridnya, kiai kepada jamaahnya dalam rangka, nah niatnya kan itu untuk memotivasi dan menginspirasi supaya anak-anak kita, murid-murid kita, jamaah kita meniru dan mencontoh. Sebab kalau kebaikan itu kita tidak ceritakan pada mereka, mereka nggak tahu kebaikan apa yang mau dilakukan. Kan gitu. Iya. Biasanya nek ini ki apa iku Senin Kemis poso, bengi tahajud ndonga, wiritan sing diwaca iki, kan gitu ya. Nah, itu dalam rangka mengajari, memotivasi, memberi contoh. Kan bukan kalakotkan laku fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah memberikan contoh, bahkan bukan berarti riya kan gitu. Banyak kebaikan-kebaikan yang disampaikan Rasulullah. Kalau pagi sedekah, salat duha, itu kan Rasulullah juga sekaligus melakukan. Itu bukan berarti riya, tapi mengajari kepada umatnya, menyampaikan hal-hal yang baik supaya ditiru kan gitu. Nah, lain dengan kita tadi jagongan karo kanca-kanca sakjane kan seperti yang saya ceritakan tadi. Sakjane wis enak-enak ndongakno gak krungu, tapi kemudian muncul dalam hati tiba-tiba kerentek. Nek aku gak ngomong sawangan kok cuek kan gitu ya. Aku tahu masih sak walaupun aku gak nyambangi sampean, tapi aku ndongakno ambek santri-santri Al-Jihad. Alhamdulillah sembuh. Oh iya matur suwun Ustaz kan ngono. Terima kasih. Ternyata sampean walaupun gak jenguk ikut andil, tapi hatiku aku ben perhatian. Nah, akhirnya bukan lillahi ta'ala kan ngono. Unsur kemanusiaannya inilah yang masih mendominasi, itulah kan beda. Jadi kalau guru, orang tua, pada jamaah itu mengajari seperti Rasulullah mengajari kebaikan kepada umatnya, otomatis kan dikasih contoh. Nah, bukan riya. Nah, tapi kalau kita tiba-tiba kan ini kan bisa dikondisikan sendiri ya. Artinya rasa sudah kita bisa membayangkan mana yang riya dan tidak kan gitu. Pasti terasa itu ya. Iya, otomatis. Sakjane ya wis ngono. Contoh misalnya, iki kok wabeh mbok nilis iki. Wah, iki sedekah 100.000, 200 sak juta. Terus misalnya iki wong-wong tonggo sing gak patek duwe 200.000. Nah, profesor piro ya? Masuk 200 kan gak pantes lah.
akhirnya dhuwure. Nggih. Karena ada dorongan, gak pantes nek disawang wong. Iku wis bukan ngeletak ala lagi itu. Ya Kan gak ada orang tahu, hanya kentek kita aja. Keren Tapi banget. muncul seperti itu. Dan itu sering saya lakukan. Masih belum bisa ternyata. Masih ada unsur kemanusiaan. Nah, ngono. Terus lagi seringkali yang saya ini, wah ini mau ke masjid besar khutbah, kemudian wah sudah menyiapkan ayat-ayat yang panjang-panjangan gitu. Loh tiba-tiba kerentek, wah ben film nih. Wong Wah. jamak takmir kata dia. Iya. Pengurus Wah masjid. ternyata ustadz ini hafid kan gitu ya, suaranya bagus. Wah itu riak lagi sudah. Allah. Tapi kan di hadapan manusia kan nggak ada. Iya. Mereka taunya kan baik, bagus, kita enak kan gitu. Tapi kita di hadapan Allah sudah. Makanya ria, takabur, indallah. Yang bisa tampak nanti dapat pahala atau tidak di akhirat. Sehingga kalau seperti itu langsung saya inna kal kautsar, wes bismillah. Langsung tak banting ke sana. Sebab kalau saya baca sesuai dengan ayat yang panjang-panjang tadi yang saya siapkan, Iya. itu ternyata munculnya supaya dipuja. Ya Allah. Ya, bahasanya supaya diundang maneh lah ngono. Nggih. Tapi ada nggak Prof untuk misalkan amalan atau doa agar kita itu istilahnya terbebas gitu dari sifat riya dan terutama lembut-lembutnya riya katanya Iya, panjenengan iya. kan. Lataif riya mungkin ya. Iya. Nggih. Jadi ya doanya kita mohon kepada Allah akan dibersihkan hati. Allahumma inni ala dzikrika wa syukri wa husni ibadatik gitu Ya ya. Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina ya. Allah. Jadi makanya di dalam kitab Thariqah itu kan selalu diajarkan ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Nanti selalu diulang-ulang kan gitu. Iya. Ilahi anta maksudi, ya Allah hanya engkau yang aku tuju. Ya Allah. Wa ridhaka matlubi, dan hanya ridhomu yang engkau cari kan Masya gitu. Allah. Itu yang selalu ditanamkan setiap kali berangkat kan. Itu Setiap kali ibadah ya Prof. iya. Jadi itu yang selalu diulang-ulang, selalu ditanamkan dalam hati ya untuk menghindarkan hal seperti ini. Ya sekali lagi tanpa pertolongan Allah dan tanpa bantuan Allah nampaknya kita itu juga akan sulit menghindarkan seperti ini. Karena itu mencari guru ini penting dalam rangka untuk supaya kita selalu dapat bimbingan. Sebab kadang-kadang bahasanya kan gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi Iya. nah ya justru dengan ada guru-guru mursyid yang dekat dengan kita yang memberikan nasihat pada kita, insya Allah kita akan selamat. Masya Allah. Wajib atau enggak sebenarnya Prof untuk mencari guru Ya mursyid kalau ini ya? wajib dan tidak itu kan tergantung, tapi yang jelas Iya. dalam hidup kita, dalam kehidupan kita harus mencari seorang guru yang menunjukkan. Kan tadi ayatnya jelas, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu kan mencari guru. Lah kalau kita dalam hidup itu melangkah, terus kemudian nggak ada guru yang membimbing, kan akhirnya salah langkah. Iya. Nah, karena itu Imam Ghazali kepada orang kafir saja tidak boleh memvonis, mesti neraka. Nah, kemudian ada teman-teman kita sebagian yang kemudian membid'ah-bid'ahkan. Allah. Ya, Menyalahkan kemudian dia. menyalahkan sampai mengkafir-kafirkan. Kafirkan malah. Kan ada di antara teman-teman kita yang sama-sama muslim yang tiap hari baca la ilaha illallah malah dikafir-kafirkan. Ya. Dibid'ah-bid'ahkan kan gitu ya. Iya. Koyok gak Panitia ada yang benar. Panitia surga ini. Nah, kan gitu. Masya Allah. Jadi ternyata kata kunci saya pernah diingatkan Mama Yah Husain bahwa alamat orang yang beruntung adalah orang yang melihat dirinya banyak kekurangan, Masya Allah. sementara melihat orang lain dan ibadahnya orang lain adalah sempurna. Ya Allah. Alamat orang celaka adalah orang yang melihat dirinya sempurna, ibadahnya paling baik, tapi melihat orang lain banyak kekurangan dan kesalahan. Nah, inilah dari ending yang kita sampaikan Mas Ishak ya. Mudah-mudahan disertai hidayah dan ridhonya Allah, dan kita bisa bersua kembali di Kemis kedua yang akan datang. Alhamdulillah, Masya Allah. Mungkin kita bisa tutup dengan doa ya Bro ya. Oke, kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan ini menjadi keterangan yang manfaat dan barokah disertai hidayah dan ridhonya Allah. Amin ya Dan kita Allah. semua selalu mendapatkan bimbingan dan hidayah dari Allah. Amin, ya Akhirnya Allah. selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma sayyidina sholli Muhammad ala rabbil alamin. Amin, ya Allahumma inna nas'alukal huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma razuqna faman nabiyyin wa huzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.